Nah, ini dia kepanikan Rizal Fadilah yang sudah tak bisa ia sembunyikan lagi. Sangat kelihatan jelas di mukanya, muka-muka paniknya. Berbeda jauh di mana sebelum Pak Jokowi melaporkan kasus ini, melimpahkan kasus ini kepada pihak penegak hukum. Nah, tiba-tiba saja Rizal Fadilah ini malah jadi melempem, tidak segarang sebelumnya. Dimana kalau kita lihat di berbagai video tayangan, Rizal Fadilah ini terus mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang tak terfilter. Dia terus menyudutkan, menyindir Pak Jokowi dengan beragam kata-kata, kalimat-kalimat fitnahan. Nah, sekarang mungkin kalimat yang tepat untuk Bapak Rizal Fadilah adalah siap-siap saja. Silakan mempersiapkan diri menuju jeruji besi. Nah, mari kita tonton video berikut ini ya. Ini tayangan Rizal Fadilah sebelum ini. Sebelum Pak Jokowi melimpahkan kasus tuduhan ijazah palsu ini ke pihak penegak hukum. Dari tayangan ini kan kita dapat melihat Rizal Fadilah memimpin yel-yel yang berisi kalimat-kalimat yang sebenarnya ini tidak pantas banget ini diperdengarkan di depan publik. Apalagi bisa dibilang Rizal Fadilah ini sebenarnya adalah sesepuh. Nggak boleh dong seharusnya dia mengajarkan kepada yang muda-muda menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini. Tapi bagi Rizal Fadilah, semua tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Yang penting ngomong dulu. Soal pertanggungjawaban mungkin belakangan ya baginya. Jadi ya, mari kita saksikan saja nih. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum. Maka sebentar lagi. Sebentar lagi. Itu sertifikat dan itu ijazah secara hukum palsu. Jadi di sini sudah sangat jelas ya. Kalimat yang dilontarkan Rizal Fadilah bukan diduga lagi. Tetapi di sini dia menegaskan, dia mengatakan, dia meyakinkan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah ini dia. Kalau misalnya dia menduga tadi mungkin dia bisa lepas. Tetapi karena ini merupakan tuduhan alias fitnahan, maka ini tidak mudah lepas karena jejak digital, bukti-bukti sudah beredar luas di media sosial. Misalnya, saya terlapor bukan, gitu kan? Nggak tahu, gitu. Waduh, kenapa jadi melempem begini? Nah, ini momen ketika Rizal Fadilah dilaporkan Pak Jokowi ke polisi. Nah, dia kayak beda jauh ya dari tayangan-tayangan sebelumnya, di mana kelihatan garang banget sebelumnya, seperti keras banget. Tetapi giliran digas sama Pak Jokowi, malah tiba-tiba melempem, jadi ayam sayur bisa kita bilang ya. Kemudian yang ada kan inisial ya kita alhamdulillah saya nggak masuk. Hanya kan begitu. Yang ada kan inisial ya kita alhamdulillah saya nggak masuk. Hanya kan begitu ya gitu. Tapi kok kesaksiannya seperti yang mungkin jadi panjang kalau gitu kan. Nah jawabannya terlapor dalam lidik. Saya kira ini mohon nanti kuasa hukum bisa mendalami tentang mana terlapor dalam lidik. Ini sih kelihatan sekali di wajah Rizal Fadilah, meskipun di sini dia ketawa-ketawa sambil senyum,
Tapi dapat kita perhatikan, itu mimiknya ada kekhawatiran yang cukup besar yang tak bisa ia sembunyikan ke publik ini. Ya, kami tutup acara ini. Kita tutup dengan yel-yel ya. Nah, mulai lagi nih. Perhatikan tadi di awal tayangan tingkah dari Rizal Fadilah apakah mencerminkan sebagai sosok orang tua atau sepuh ketika mengadakan konferensi pers bersama kelompok mereka. Oke. Di sini sebenarnya mereka lagi ngapain sih, guys? Ini habis konferensi pers, kemudian diikuti dengan yel-yel yang tak jelas, dan tingkah dari Rizal Fadilah juga sangat-sangat, waduh, nggak mencerminkan sikap, tindakan manusia atau orang tua yang sudah sesepuh, yang sudah berumur seperti Pak Rizal Fadilah. Ini bekerja bukan atas dasar kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan kebenaran, ya, tetapi bekerja untuk kepentingan Joko Widodo. Itu satu hal. Ini lagi Marwan Batubara. Nah ini nih, yang sama-sama, yang kelompok mereka terus mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata, terus menyudutkan, terus menuduh Pak Jokowi dengan bermacam-macam. Kita ingatkan juga bahwa proses dulu yang digugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu memang benar, asli, dan kalau memang tidak, maka ini harus menjadi tugas polisi untuk memproses itu dulu. Jangan melakukan kriminalisasi ya kepada teman-teman kami, ya, terutama Mas Roy, Bu Tifa, Pak Rizal, Mas Rismon, bukan Mas, tapi Lai ya, Lai Rismon, dan juga Bu Kurnia. Ini harus dibuktikan dulu. Dan yang berikutnya saya juga ingin ingatkan. Sebentar. Ini tadi dia mengatakan, berbicara, jangan ada diskriminalisasi terhadap teman-teman mereka katanya. Seperti Roy Suryo tadi dan kawan-kawannya. Bukan masalah diskriminalisasi, tetapi polisi sedang bekerja. Bukankah kalian, kelompok di sana, menginginkan ini? Menginginkan bukti kalau ijazah Jokowi itu asli. Nah, selama ini kan kalian itu berteriak, ijazah Jokowi itu yakin 100% palsu. Itu dari pernyataan-pernyataan kalian. Nah ini nih, inilah proses demi proses untuk membuktikan kalau pernyataan kalian, kalau tuduhan kalian itu salah benar. Kalau sampai ini terjadi mengulang kasus Gus Nur dan Bambang Tri, maka polisi sudah melanggar konstitusi, melanggar HAM, dan sebaliknya juga kita ingin supaya teman-teman kita itu diperlakukan seperti seharusnya mengikuti pro justisia, ya. Saya kira ini harus dijalankan. Dan yang terakhir, saya berharap Pak Prabowo itu sekarang jadi presiden. Jadi jangan biarkan polisi bertindak mengikuti keinginan Joko Widodo yang sudah melakukan kriminalisasi terhadap 2 orang yang saya kira statusnya masih dihukum 6 tahun. Tiba-tiba saja membawa-bawa nama Pak Prabowo, Presiden RI. Kenapa tiba-tiba mengadu? Kemudian kenapa tiba-tiba juga mengatakan Pak Jokowi sudah melakukan diskriminalisasi? Bukan masalah diskriminalisasi, tetapi itulah prosedur, itulah proses hukum sesuai yang berlaku di negeri ini. Ketika apa yang kamu perbuat,
ketika tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah itu semua ada undang-undangnya, semua ada aturannya. Jadi ada sebab akibatnya. Jadi makanya sebelum berbicara, sebelum bertindak, sebaiknya dipikir-pikir dahulu dah. Jangan sampai nanti sudah masuk ke ruang hukum, masuk ke penyidikan, baru dah ngerewel-ngerewel, keluar-keluar mengaku didiskriminalisasi, mengaku dibungkam, dan segala macam. Pokoknya kalian menganggap citra dari pemerintah itu, penegak hukum itu sangat buruk sekali. Waduh. Jadi itulah kepanikan-kepanikan komplotan mereka yang perlahan-lahan ini sekarang menghadapi, menerima panggilan surat cinta dari pihak kepolisian. Memang sekarang mereka itu dipanggil sebagai saksi. Tapi belum tentu di panggilan-panggilan berikutnya malah panggilan mereka itu atau dijadikan tersangka. Kemudian ya kalau sudah tersangka tinggal selangkah lagi menuju jeruji besi. Maka kepada kalian-kalian selamat menikmati detik-detik nasib kalian dipertaruhkan.